Dania dan juga Safira yang sudah baikan nih guys ya, dan di situ nih guys ya kesempatan bagi Dania untuk baik kepada Safira dan menunjukkan di mana tempatnya Dania saat ini tinggal. Nah, dia itu tinggal di sebuah apartemen. Dari apartemen di situ ternyata dia ketika masuk ya guys ya, Dania dan juga Safira ketika mereka itu masuk ternyata di situ sudah ada Ray dan juga Steven, anak buahnya Yuda yang disuruh untuk menjaga Dania agar Dania itu tidak diganggu atau diambil oleh Romi. Namun ternyata ketika Safira masuk otomatis membuat Safira sangat merasa aneh. Karena walau bagaimanapun mereka kan laki-laki, tidak mungkin Dania tinggal satu apartemen dengan laki-laki. Jadi sangat tidak mungkin sekali. Nah, mungkin di situ ya bagi Dania sih nggak ada masalah. Karena tujuannya Yuda sengaja memberikan anak buahnya untuk stay ya di tempatnya Dania tinggal saat ini di apartemen yang diberikan Yuda untuk Dania itu karena hanya semata-mata untuk melindungi Dania supaya Dania aman. Dan kemudian sementara itu nih guys ya terjadi perdebatan antara Dania dan juga Safira terkait tinggalnya Dania di apartemen dengan dua orang laki-laki, dan di situ tentu saja tetap tidak bisa seperti itu karena walau bagaimanapun ya laki-laki tidak mungkin menjaga terus tinggalnya di situ gitu loh, di dalam apartemennya gitu loh. Dan kemudian di situ Safira itu disuruh untuk pergi saja oleh Dania dengan cara baik-baik. Namun ternyata berbeda dengan Steven. Nah, Steven ini sengaja membuat Safira pergi dari apartemennya, disuruh untuk pergi, ya. Dan dia memang sengaja disuruh untuk pergi. Nah, sementara Steven ini sengaja pengen bilang kepada Dania bahwasannya di situ belum ada kabar apapun ya tentang Yuda. Jadi Yuda saat ini memang belum ditemukan. Nah, di situ ya kan, otomatis selaku seorang suami, Julian tidak pernah tega jika istrinya diperlakukan seperti itu oleh Steven, ya kan. Apalagi dia yang sedang mengandung kok tiba-tiba dengan paksa dia menyuruh istrinya pergi begitu loh. Ada masalah apa? Nah, itu yang bikin suaminya Julian itu sangat marah dan ingin memukul Steven. Nah, kemudian di situ Safira berusaha untuk ya baik hati dan menegaskan kepada suaminya untuk tidak marah-marah dan mukul-mukul, ya kan. Nah, di situ Steven itu tidak peduli, ya kan, jika Safira itu mau hamil ataupun tidak begitu loh guys. Dan dia disuruh untuk pergi aja semacam itu loh. Namun di situ Safira sungguh sangat kasihan kepada kakaknya gitu loh. Karena kakaknya tinggal di apartemen terus bersama dengan laki-laki gitu loh. Dan itu hal yang tidak wajar gitu loh. Namun di situ tujuan mereka ada itu sebenarnya hanya untuk menjaga Dania saja. Dan Dania sementara ini masih bingung di mana keberadaannya Yuda. Nah, kemungkinan besar Yuda itu memang diculik ya kan oleh Romi. Kenapa? Karena alasannya Romi itu memang mencintai Dania dan dia akan melakukan berbagai cara. Nah, sampai saat ini semua orang yang mencari Yuda dan juga Rafael belum ketemu karena Rafael lah yang memang telah menyekap Yuda dan semua orang belum tahu. Nah, kemudian terjadi ribut-ribut di luar antara Julian dengan Steven. Nah, di situ memang membuat Dania ini sengaja keluar. Nah, tanya ini kira-kira ada apa. Nah, kemudian di situ ya Steven malah bilang bahwa Julian telah memukul dia. Namun sebenarnya alasan besar bahwasanya Julian itu memukul Steven dikarenakan istrinya itu didorong-dorong padahal dia itu sedang hamil dan tidak seharusnya Steven melakukan hal itu kepada seorang wanita ya. Apalagi yang sedang hamil dengan cara yang paksa. Jadi di situ ya berusaha ditegaskan ya oleh Julian untuk tidak memperlakukan hal itu. Steven sih tidak peduli-peduli aja. Nah, di situ Julian selaku seorang suami tentu saja akan membela istrinya dan tidak pantas bagi Steven untuk melakukan tindakan seperti itu ya kepada istrinya dengan cara kasar banget. Nah, kemudian Safira berusaha bilang kepada Dania untuk tinggal di tempat lain saja karena nggak mungkin dia tempat tinggalnya di apartemen bersama dengan laki-laki. Namun demi kebaikannya Dania, dia lebih memilih bersama dengan anak buahnya Yuda. Anak buah Yuda itu memang sengaja diperintahkan oleh Yuda untuk menjaga dia semacam itu. Nah, kemudian Safira ini sebenarnya mengharapkan apa sih, dia tanyakan kepada kakaknya Dania. Dari Yuda dia mengharapkan apa semacam itu karena memang dia sangat mencintai Yuda dan dia yakin betul bahwa Yuda pasti akan kembali ke apartemen itu. Takutnya ketika dia pergi dari apartemen itu Yuda akan datang semacam itu. Nah, kemudian di situ
Ya, akhirnya membuat Pak Darwis dan juga Julian ini tidak jadi ngobrol penting nih guys ya. Akhirnya Julian minta maaf kepada Pak Darwis karena banyak masalah dan juga perdebatan tadi sehingga membuat Julian ini harus membatalkan ketemuan dan ngobrol penting bersama dengan Pak Darwis. Karena sebenarnya Julian mau mengulik-ngulik terkait kematiannya kedua orang tuanya Safira, hanya saja memang tidak bisa. Nah, sementara Yuda itu guys dia sengaja disekap ya di suatu tempat, dan di situ memang tempatnya yang pasti tidak banyak orang yang tahu, dan yang pasti juga di situ yang menyekap adalah Rafael. Rafael sih masih dicari-cari nih guys ya oleh semua orang, padahal dia lagi menyekap, menyandra Yuda, sehingga Yuda tidak bisa kabur dari dia. Dia hanya ingin membalaskan dendamnya ya atas kejadian tempo dulu gitu loh. Ketika dia masih memiliki Safira, dia disekap sehingga dia bercerai dengan Safira dan dia tidak dikasih makan. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan ya kan Rafael sangat marah kepada Mona. Rafael marah betul kepada Yuda ya guys. Dia marah betul kepada Yuda atas kasus itu. Nah, sekarang karena dia sudah tahu kebenarannya, dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan cara membalas dendam. Nah, di situ dia tidak memberikan makan, minum kepada Yuda. Nah, sedangkan Yuda itu butuh nutrisi makan. Dia pengen minta makanan atau paling tidak dikasih minum. Namun ternyata di situ dikasihlah tuh hanya suntikan. Nah, suntikan itu sebenarnya bukan suntikan untuk penguat dahaga agar dia tidak haus, melainkan suntikan halusinasi supaya dia berhalusinasi yang tidak-tidak dan dia mengenang semua kejahatan yang dia lakukan kepada Sisi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Dan itulah yang membuat dia itu sengaja melakukan hal itu nih guys ya. Memang di situ Rafael hanya ingin menyiksa Yuda. Rafael hanya ingin membuat Yuda itu sengsara dan dia tidak ingin membuat Yuda itu segera mati begitu saja karena dia sangat menikmati apa yang dia penginkan kepada Yuda. Nah, sementara itu ya ada Dania yang berusaha minta ke Stephen dan juga Ray untuk segera mencari di mana keberadaan saat ini. Jangan tinggal diam saja semacam itu. Nah, kemudian Ray dan Stephen ini bingung bagaimana cara mencari bosnya. Nah, kan bisa minta bantuan tuh ya kepada Flight Cup ya kan. Temannya Yuda itu kan bisa membantu juga, kan bisa mengerahkan anak buahnya itu minta bantuan ke mereka, kok tidak punya ide. Nah, itu yang membuat Dania sangat marah. Nah, satu lagi, sebelum mereka itu harusnya hadir di apartemen, mereka itu harusnya minta izin dulu kepada Dania supaya tidak dicurigai yang aneh-aneh kepada Safira. Dan satu lagi, Safira itu adalah adiknya, jadi tolong ya buat Stephen ya tidak memperlakukan seperti itu kepada Safira ya, karena ini akan jadi masalah yang sangat besar. Dan sekarang juga di situ diperintahkan Stephen dan juga Ray untuk selanjutnya yaitu pergi dan minta bantuan untuk mencari di mana keberadaan bosnya berada. Nah, di situ ya kan Dania sangat bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan. Ternyata dia belum bisa menemukan di mana keberadaan Yuda saat ini. Kemungkinan besar bahwa Romilah yang menculiknya, karena walau bagaimanapun ya kan Yuda itu kan punya masalah besar dengan Romi. Romi itu pengen Dania, sedangkan Dania tidak mau bersama dengan Romi. Nah, karena Yuda itu menolong Dania sehingga Dania itu tidak dideketin oleh Romi, otomatis kan Romi marah besar kepada Yuda dan otomatis juga membuat di situ Dania sangat kasihan kepada Yuda jika terjadi sesuatu hal yang tidak kepada Yuda, padahal Yuda sudah baik kepada Dania. Nah, sementara Safira itu masih mikirin ya kakaknya Dania yang tinggal di apartemen bersama dengan laki-laki. Namun apapun itu, menurut Julian itu adalah keputusan dari Dania itu sendiri. Jadi tidak usah ikut campur ya urusannya Dania. Yang penting kan sudah diingatkan yang terbaik buat Dania. Namun apapun itu menjadi pilihan dia semacam itu. Namun Safira melakukan itu semua karena dia sayang begitu loh. Namun apapun yang dilakukan oleh Safira, jika memang Dania tidak peduli sama sekali dengan Safira, buat apa dia harus mempedulikan ya kan Dania? Lebih baik dia mempedulikan dia sendiri. Nah, kemudian dia juga bilang bahwa saat ini dia tinggal di rumah yang baru ya, di tempat yang baru, karena tempat yang lama harus direnovasi karena ada beberapa perabotan atau atap-atap yang perlu direnovasi, sehingga dia tinggal di tempat yang baru. Nah, diharapkan bahwa Safira tidak main kabur-kaburan mencari Dania. Atau Dania kan sudah ada di apartemen, jadi aman ya kan, jadi sudah tahu di mana keberadaan Dania. Dan diharapkan Safira untuk tidak kabur-kaburan karena itu bisa membuat Mama Gina marah. Nah, sementara Romi yang belum mengetahui di mana keberadaan Safira, belum tahu di mana keberadaannya Dania,
Kenapa? Karena Dania itu sengaja dibawa pergi oleh Julian dan juga Safira, yang artinya bahwa Julian dan Safira itu tahu di mana tempat tinggalnya Dania saat ini berada. Namun yang jadi masalahnya, dia tidak mungkin tanya kepada Julian, dia tidak mungkin tanya kepada Safira. Mereka tidak akan mungkin menjelaskan atau memberitahu di mana tempat tinggalnya Dania saat ini tinggal. Nah, kemungkinan besar yang bisa dicari tahu adalah melalui Pak Gunawan, karena Pak Gunawan itu kan baru ketemuan kan bersama dengan Dania, dan dialah orang yang pasti bisa membantu. Nah, sementara di mobil, ya ketika di mobil perjalanan pulang, di situ membuat suaminya itu nih guys, yang masih curiga kepada Pak Gunawan atas kasus kematian yang menimpa. Ya, oleh karena itu dia harus tanya-tanya kepada Pak Darwis, laku memang di situ dia tahu dan punya bukti, ya. Dia bisa jadi saksi semacam itu. Nah, makanya dia itu mendekati Pak Darwis. Nah, kemudian di situ membuat Safira ini bertanya, kok bisa ya suaminya sudah akrab betul kepada Pak Darwis, padahal kan baru kenal. Nah, hanya saja memang dia itu mau menyelidiki kasus kematian orang tuanya Safira yang harus dibongkar oleh Julian, supaya Safira tahu kebusukan dari Pak Gunawan. Karena pastinya Pak Gunawan ada di balik ini semua, ya kan. Namun yang menjadi misteri adalah, yang ingin dipertanyakan oleh Julian adalah bahwa tadi kan ketemuan tuh bersama dengan Dania dan juga Papa Gunawan. Nah, kira-kira membahas apa? Nah, kemudian Safira mengatakan bahwa Pak Gunawan itu sengaja ya membahas terkait perusahaan. Loh, kenapa perusahaan harus membahasnya bersama dengan Safira dan Dania? Memang itu perusahaannya siapa? Nah, perusahaan itu memang sengaja didirikan oleh Pak Gunawan, ya, karena dananya sebenarnya dana dari kedua orang tuanya Safira yang dititipkan kepada Pak Gunawan, ya, untuk ya Safira dan juga Danisa. Makanya namanya perusahaannya adalah Danisa Mandiri, Dania dan juga Safira. Dan di situ ya membuat kecurigaan Julian semakin ya besar. Kenapa? Karena kok bisa mendirikan uang gitu, mendirikan perusahaan dengan uang yang dulu. Apakah uang yang dulu yang dimaksudkan Pak Darwis ini yang digelapkan itu loh? Dan sekarang kok mendirikan perusahaan, itu yang jadi aneh. Ini yang menjadi tanda-tanda tanya besar bagi Juliana. Kemudian tanya lagi terkait kasus kematian orang tuanya Safira. Pas waktu kematian kedua orang tuanya Safira, Pak Gunawan ada di mana? Pak Gunawan justru malah membantu ya Safira pada waktu dia itu mau dihabisi. Nah, pada waktu itu nih untung saja ada Pak Gunawan. Kalau tidak ada Pak Gunawan, ya mungkin dia tidak akan selamat hingga detik ini. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya juga adalah di situ, ya, bagi Safira dulu berpikir yang telah mencelakakan adalah Pak Romi. Mungkin saja Romi kan yang sudah dicurigai. Namun ternyata pilihan itu mungkin bagi Safira kurang kuat karena bukti-bukti belum mengarah kepada Romi. Hanya saja mungkin itu masih menjadi kecurigaan. Namun menurut Julian, pastinya di balik semua ini itu juga ada Pak Gunawan. Karena kok bisa Pak Gunawan itu tahu ke tempat kejadiannya. Dan pas ketika Safira itu dicelakakan, Pak Gunawan itu muncul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi Julian. Nah, ketika itu juga Pak Gunawan itu baru sampai guys, pulang dari rumahnya. Tiba-tiba ada istrinya Lestari itu yang datang-datang marah-marah kepada suami yang baru pulang. Anaknya Rafael yang belum kunjung pulang hingga detik ini membuat Mama Lestari sangat merasa bingung dan khawatir kepada anaknya. Nah, kemudian ya di situ mamanya, istrinya Pak Gunawan Lestari itu marah-marah. Kenapa chatnya itu tidak dibales? Kenapa teleponnya tidak diangkat? Padahal kan aktif handphonenya. Nah, kemudian dijelaskan sama Pak Gunawan ketika itu dia meeting. Nah, ketika meeting otomatis dia repot. Nah, kemudian mamanya itu atau istrinya ya Lestari itu bilang bahwasanya itu kan alasannya papa saja, ya seharusnya dia melakukan sesuatu dong kepada anaknya gitu, dicari atau apa-apa. Nah, kemudian Pak Gunawan nih guys ya langsung mencari dan menyuruh orang, ya dia berusaha untuk menelpon seseorang kepercayaan dia untuk mencari di mana keberadaan anaknya dia, yaitu Rafael, di manakah. Nah, harusnya dari tadi papa itu mencari semacam itu, jadi biar mama itu tenang semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, biar mamanya nggak ngomong, makanya dia mencari semacam itu loh guys. Nah, ketika dia menelpon orang kepercayaan dia untuk mencari di mana Rafael, nah kemudian datanglah tuh ya kan Romi. Nah, kedatangan Romi otomatis membuat Papa Gunawan ini sangat bingung. Kenapa dia mau datang ke tempatnya Pak Gunawan? Buat apa lagi? Ya, makanya dia berusaha untuk menemui Romi sesegera mungkin. Nah, ketemuan dengan Romi buat apa? Nah, kemudian dia menyampaikan kepada Romi jika dia mencari anaknya, ya kan, Rafael lagi tidak ada. Ya, ternyata Romi tidak mencari Rafael, melainkan dia mencari Pak Gunawan. Nah, untuk apa mencari Pak Gunawan? Nah, kemudian itu terbesit dalam pikirannya Pak Gunawan dan dia mempertanyakan, untuk apa tanya-tanya pada Pak Gunawan. Nah, kemudian di situ Romi pengen tahu kan,
bahwa tadi ya kan Pak Gunawan sempat ketemu dengan Dania. Nah, kok bisa tahu? Nah, ini pertanyaannya Pak Gunawan. Ternyata dia itu memang nguntipin dan dia pengen ya mencari tahu di mana keberadaannya Dania tinggal saat ini melalui Pak Gunawan. Namun ternyata Pak Gunawan itu tidak memberitahu, guys. Malahan di situ dia menyuruh untuk membuat Dania itu aman dan ditinggalkan oleh suaminya Romi, karena suaminya Romi itu bejat, jahat. Buat apa dia nyari-nyari Dania? Tinggalkan Dania. Jika dia tidak meninggalkan Dania, maka dia akan melaporkan Romi. Walaupun Romi itu pengen melaporkan Pak Gunawan, namun sayangnya Pak Gunawan itu punya bukti yang jauh lebih kuat di mana kejadian 5 tahun yang lalu, di mana dia melakukan tindak kejahatan kepada istrinya, yaitu ketindakan kejahatan kepada istrinya Dania, ya kan, dan dia punya bukti videonya. Dan jika itu terjadi, dia menyerahkan kepada polisi dan kemudian Dania itu menjadi saksi, maka Romi itu habis akan masuk ke dalam penjara. Nah, kemudian Romi itu berusaha untuk mengancam dengan cara bahwa dia kan yang telah menghabisi dan menyuruh, ya kan, menghabisi kedua orang tuanya Safira. Memang dia nggak takut kalau dia buktinya itu ada, namun ternyata dia nggak takut. Pak Gunawan tidak takut. Terserah bagi Romi ingin ya mengancam model apapun kepada Pak Gunawan, itu tidak ada impactnya apapun. Justru malahan yang akan dilaporkan adalah Romi, karena Romi lah yang mengeksekusi, yang telah mencelakakan dan menghabisi Abdi. Dan malahan yang kena adalah Romi itu sendiri. Nah, karena diancam membuat Romi ini sangat ketakutan dan kemudian dia merencanakan suatu tindak kejahatan kepada Pak Gunawan, karena Pak Gunawan ternyata punya banyak bukti yang justru malah memberatkan Romi. Romi tidak bisa mengancam begitu saja, makanya membuat dia harus segera mungkin menghabisi. Toh dia kan sudah tua, jadi memang waktunya aja semacam itu. Jahat ya Romi itu. Ya, memang Romi itu nih guys akan menghalalkan berbagai cara hanya untuk mendapatkan Dania. Ya, dan Yasir jelas-jelas nggak akan pernah suka kepada Romi sejak dahulu kala. Namun Romi tetap aja dari dulu mengejar-ngejar cintanya Dania. Nah, sementara ya kasihan banget itu. Sementara Yuda kasihan banget. Yuda itu disekap di tempat yang gelap dan bahkan di situ dia teringat-ingat dengan Sisi. Kok disekap, kok ada wajahnya Sisi, kok dia teringat-ingat dengan Sisi. Kejadian ketika Sisi itu marah kepada Yuda. Nah, kenapa semua masa lalunya itu ada? Kenapa Sisi itu ada lagi? Padahal Sisi kan sudah tidak ada. Nah, itu kenapa muncul lagi? Itu yang membuat pertanyaan besar. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lagi Loli. Kenapa lagi-lagi Loli ini muncul? Jadi memang dia itu sengaja disuntikkan, guys. Nah, suntikan itu membuat dia berhalusinasi yang tidak-tidak. Dan di situ salah satunya adalah teringat dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan, yaitu terkait Sisi, terkait Loli yang sudah meninggal, semacam itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk kuat nih, guys. Berusaha untuk kuat nih. Nah, sementara itu ada Mama Gina yang ternyata berusaha menunggu anaknya, namun hingga titik ini belum pulang juga. Nah, ketika anaknya datang dan menyalami mamanya, membuat mamanya ini agak tenang semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, ada Julian yang datang dan memberikan salam kepada mamanya. Dan bahkan di situ nih guys ya, senang banget mamanya hadir nih guys ya. Namun sayangnya di situ Mama Gina itu tidak suka ada Safira. Kalau bukan karena hanya anaknya, mungkin Safira itu sudah tidak ada di sini dan mungkin sudah diusir. Toh kan dia juga mengandung cucunya, jadi nggak mungkin juga dia membiarkan Safira keluar. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, sementara itu membuat Safira sedih karena mama itu masih jutek cuek semacam itu. Hanya ada Tante Wulan yang baik semacam itu guys, yang membantu dia untuk naik ke atas ya di lantai 2 3 tinggal saat ini. Nah, sementara itu memang Mama Gina itu benar-benar benci banget dan muak melihat Safira hingga detik ini menyalahkan kasus kematian Sisi hanya kepada Safira. Nah, sementara Yuda itu sendiri guys, sekarang dia dihakimin oleh Rafael. Rafael itu membuat dia dalam keadaan yang sangat sedih sekali nih guys ya. Dia pengen minta makan, dia pengen minta minum, dan dia hanya bisa berteriak-teriak karena dia memang kehausan dan dia merasa bahwa dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan minuman, setidaknya memberikan minuman. Namun ternyata Rafael tidak akan pernah memberikan itu. Yang dia butuhkan adalah dia melihat bahwa Yuda itu sengsara, Yuda itu mengalami apa yang dialami oleh Rafael, pada waktu dulu. Nah, di situ hadirlah Rafael yang sengaja justru membuat keadaan Yuda tambah buruk. Dan otomatis juga di situ dia senang ketika melihat Yuda itu sengsara. Karena apa yang dia rasakan tempo dulu, dia senang
Nah, nanti kalau sesuatu waktu terjadi dengan Yuda, dia tinggal buang aja tuh mayatnya ke laut. Namun sebelum itu dia harus merasakan sakit terlebih dahulu karena dia lagi menikmati. Nah, kemudian di situ Yuda itu berpikir lebih baik dia akhiri saja hidupnya daripada dia itu menyengsarakan Yuda. Namun ternyata tidak semudah itu untuk mengakhiri dia. Dia pengen melihat Yuda itu benar-benar sengsara seperti apa yang dia alami pada waktu dulu. Nah, oleh karena itu tidak dikasih makan dan minum, dia tahu kan rasanya semacam itu. Nah, di situ membuat Yuda itu senang, membuat Rafael itu sangat senang jika Yuda itu sengsara, jika Yuda itu mengalami apa yang ia alami, jika Yuda itu memang sedih, jika Yuda itu kelaparan, dan dia akan kesakitan, dan itulah penderitaan yang sesungguhnya yang memang harusnya dia rasakan. Dan di situ membuat Rafael tertawa terbahak-bahak. Nah, sementara Yuda ini bingung dan berusaha untuk minta bantuan kepada Rafael untuk dikasih makan, namun itu ternyata tidak akan pernah terjadi. Karena sampai kapanpun, ya di situ dia tidak akan pernah dikasih makan. Karena dia harus sengsara, dia harus merasakan apa yang pernah ia rasakan. Dan itulah yang ada di pikirannya Rafael. Bahkan dia menyuruh orang, kesuruhan dia untuk menjaga. Apapun yang terjadi ketika nanti dia teriak-teriak minta makan, tolong jangan pernah berikan makan. Jadi ketika itu nih guys ya, Rafael langsung pergi. Nah di situ tinggallah anak buahnya dia nih guys ya. Dan sementara itu juga nih guys ya, ada Julian yang sedang menelpon Pak Marco, di mana Pak Marco itu ada suatu hal yang pasti pengen diajak ketemuan ya terkait bisnis yang harus diluruskan ya, karena banyak masalah ketika Julian itu pergi. Nah, karena besok dia mau ketemu dengan Pak Marco, nah kemudian mamanya pengen ikut nih guys ya. Nah, kemudian di situ juga mamanya ikut dan senang banget nih guys ya. Dia bisa memeluk anaknya Julian dan bisa kembali lagi. Namun sayangnya di situ tetap dia tidak senang jika ada Safira. Kalau bukan karena di situ memang ada cucunya, nggak mungkin dia akan mempertahankan Safira. Kalau bukan karena Julian, kalau bukan cucunya, nggak mungkin dia itu suka dengan Safira gitu loh. Nggak mungkin dia mengizinkan Safira hadir. Nah sementara itu nih guys ya, ada Tante Wulan yang ternyata bantu-bantu beres-beres dan membuat Safira berterima kasih banget kepada Tante Wulan yang mau beres-beres, yang mau bantu-bantu ya barang-barangnya untuk ditaruh di mana semacam itu. Namun di situ Tante Wulan merasa tidak usah canggung. Toh biasanya juga memang Safira yang membantu kan. Nah sekarang gilirannya Tante Wulan yang membantu. Nah di situ Julian ngerasa terima kasih kepada Tante Wulan yang berikan perhatian penuh di saat Mama Gina itu lagi marah kepada tidak di saat Tante Gina itu lagi marahan begitu loh. Ya kan, kepada Safira yang masih menganggap bahwa Safira adalah penyebab kematian Sisi. Namun Tante Wulan di situ malah justru baik dan membantu Safira dan selalu peduli kepada Safira di saat dia susah. Nah kemudian karena dia sudah membantu-bantu, dia ngomong kepada Julian untuk selalu menjaga istrinya dengan sangat baik dan jangan sampai kecapean Safiranya. Kemudian dia pergi. Nah gilirannya di situ Julian yang membantu istrinya. Nah sementara itu ya Yuda dalam keadaan benar-benar sangat letih lesu. Nah dia ingin membutuhkan makanan minuman. Dia membutuhkan minuman. Nah, dia berusaha menggeser kursinya dan berteriak-teriak di dekat pintu. Supaya apa? Dia bisa dikasihani. Supaya dia bisa dikasihani, diberikan makanan sedikit dan minuman sedikit supaya dia tidak kehausan. Malahan dia disuntik tuh ya, obat yang memberikan dia halusinasi yang tidak-tidak. Nah, di situ sengajalah Rafael memberikan yang paling buruk kepada Yuda karena sebagai bentuk balas dendam dia yang merebut ya istrinya, ya kan, Safira dari tangan dia. Nah dia dulu juga sempat menyekap dan menyandra ya kan Rafael. Nah sekarang giliran dia untuk melakukan hal itu semua. Jadi di situ Yuda teriak-teriak pun, dia sengsara pun, Rafael juga tidak akan peduli karena dia harus melakukan hal ini semua. Karena tentu saja Rafael tidak mau kalau misalkan Yuda hanya masuk penjara enak-enakan begitu saja. Lebih baik dia menyengsarakan dan menyandra juga ya Yuda sebagai bentuk balas dendam dia semacam itu. Jadi di situ nih guys ya, dengan keadaan sangat lemah, letih lesu, dia minta ya Rafael untuk dikasihani makanan minuman gitu loh. Namun ternyata dia hanya dihiraukan begitu saja. Dia benar-benar keadaannya sangat lemas. Dia tidak tahu harus ngapain. Nah kemudian tiba-tiba sementara itu ada Dania yang merasa tidak tenang dan dia tidak bisa tidur karena dia terus mikirin Yuda. Nah kira-kira Yuda ada di mana ya? Apakah memang Yuda itu benar-benar diculik oleh Mas Romi karena Romi itu akan menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan Dania. Namun ternyata di situ Dania juga heran.
ya apa yang harus dia lakukan gitu loh, karena bener-bener dada dia terasa sangat sesak sekali dan dia ngerasa bahwa ada bahaya yang mengintai Yuda. Nah, kira-kira ini firasat apa? Nah, ini suatu pertanda apa yang terjadi semacam itu? Nah, kemudian di situ membuat Dania ngerasa bener-bener mikirin terus, dia nggak bisa tidur, dia ngerasa aneh, dia ngerasa bener-bener mikirin Yuda. Kalau sesuatu itu terjadi, hal buruk itu pasti terjadi dengan Yuda, makanya membuat Dania merasa sangat tidak tenang. Ini kira-kira ada apa dengan Yuda? Nah, itu yang membuat Dania